Halo, apa kabar sobat semua? Kembali lagi di acara Bisik Aktif, bincang-bincang asik dan edukatif. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Aktif. Saya Ivan Aristo, hari ini saya ditemani oleh narasumber terpercaya dari Dr. Vivin Hudianti, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, Pagi. gimana kabar hari ini? Baik-baik Pak Ivan. Oke, hari ini kita sedikit ngobrol ya dok tentang vaksinasi COVID pada komorbid dok. Ini kan di waktu kayak gini vaksin sebagai salah satu syarat utama ya dok untuk harus ke mall, untuk sebagai transportasi darat atau udara dok. Kira-kira tujuan vaksin sendiri itu untuk apa sih dok? Ya, kebetulan kita di Poli Penyakit Dalam itu banyak sekali yang vaksin. Sebenarnya vaksin itu untuk apa sih? Jadi vaksin itu salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kekebalan kelompok pada populasi di Indonesia untuk memutus transmisi COVID-19 sendiri. Jadi fungsi vaksin juga adalah dia untuk berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk melawan virus. Diharapkan setelah kita vaksin, istilahnya ya kita punya daya tahan tubuh untuk melawan virus itu sendiri. Jadi tentaranya sudah siap kalau ada istilahnya virus masuk, langsung kita tentara kita langsung diserang. Beda kalau orang yang belum divaksin ya Pak Ivan ya, istilahnya mungkin tentaranya lagi tiduran diserang ya kalah. Tapi kalau kita tentaranya sudah siap, ada musuh datang, langsung kita lawan gitu ya Pak Ivan ya. Terus vaksin ini juga di Indonesia sudah muncul bermacam-macam ya Pak Ivan ya. Bener, ada yang Sinovac, ada yang Moderna, ada yang AstraZeneca, yang terbaru mungkin yang baru keluar dari yang baru masuk ke Indonesia Pfizer. Itu Kalau misalnya itu ada kriteria khusus nggak sih dok? Apa semua orang itu bisa divaksin dok? Kita kan pernah dengar di masyarakat kalau ke puskesmas atau gimana, tiba-tiba disuruh tunda vaksin. Kira-kira ada kenapa deh dok? Kenapa kok harus ditunda seperti itu dok? Jadi kan ada beberapa istilahnya tadi ya vaksin ya saya terangkan dulu ya. Vaksin ada 2 kali ya. Biasanya ada 2 penyuntikan. Ya. Kalau yang Sinovac itu 2 kali penyuntikan, sama ya Moderna juga iya, Pfizer juga iya, AstraZeneca juga iya. Yang pertama itu adalah untuk memacu respon imun awal. Terus yang kedua itu menguatkan imunnya. Jadi sebagai penguat untuk yang setelah dosis pertama. Dan jaraknya kalau untuk yang vaksin Sinovac itu biasanya 28 hari. 1 bulan ya Pak Ivan ya. Kalau Moderna juga sama. Kalau yang AstraZeneca biasanya lebih lama, kadang-kadang 3 bulan. Sampai 12 minggu bulan ya? 12 minggu. Terus banyak yang masyarakat datang, saya kira-kira layak divaksin nggak sih? Yang mungkin yang tidak divaksin mungkin adalah orang yang pertama ya, adalah orang yang mempunyai reaksi alergi. Di sini kriterianya alerginya cukup berat, sampai menimbulkan anafilaksis akibat vaksin dosis yang pertama. Alerginya alergi vaksin, bukan alergi makanan. Nanti ternyata kok ada yang saya alergi makanan, habis makan udang gatal-gatal, saya tidak mau divaksin. Bukan itu. Jadi memang dia istilahnya yang tidak boleh divaksin adalah orang yang mempunyai reaksi alergi yang cukup berat terhadap vaksin dosis pertama. Ya mungkin tiba-tiba dia jadi sesek setelah divaksin, gatal-gatal, semaput mungkin kadang-kadang. Tapi semaputnya bukan karena ketakutan ya Pak Ivan ya? Benar. Ketakutan jarum suntik, kalau itu sih nggak masuk kriteria. Terus orang-orang yang sedang mengalami infeksi akut. Infeksi akut itu apa? Istilahnya orang-orang
pasien datang, dia punya komorbid, istilahnya punya gula, punya segala macam, terus sedang mengalami infeksi, tiba-tiba gulanya langsung tinggi, ada ulkus, kakinya bengkak, lah itu mungkin tidak bisa divaksin. Ya. Nah, antara lain seperti itu. Gitu ya Pak Ivan ya. Kayaknya menarik sih dok. Tadi kok tiba-tiba ada gula tinggi terus nggak bisa divaksin dok. Sebenarnya kalau misalnya orang itu kebetulan punya gula, terus ada tensi tinggi, atau mungkin orang awam yang paling sering itu kolesterol, asam urat, gitu gimana sih dok? Boleh nggak sih dok untuk divaksin gitu dok? Yang pertama coba kita bahas dulu sakit diabetes ya, gula. Gula sebenarnya dia layak divaksin, boleh. Tapi asal yang tidak dalam kondisi akut. Mungkin pasiennya tiba-tiba gulanya biasanya rata-rata 100, 200, tiba-tiba terjadi pelonjakan gula yang tinggi karena infeksi. Tiba-tiba gulanya jadi 1.000, 700. Nah, itu kita tidak bisa vaksin, harus dikendalikan dulu. Infeksinya diatasi. Kalau gulanya sudah stabil, pasiennya bisa minum obat rutin. Nah, baru boleh divaksin. Kadang-kadang ada beberapa masyarakat dia tidak pernah kontrol, datang ke poli, tapi ada datanya dia. Loh Bu, jenengan itu kontrol sama saya tahun 2019. Sekarang jenengan minta surat layak vaksin. Saya tidak tahu jenengan itu status kesehatannya seperti apa. Ngerti-ngerti saya cek berapa gulanya, 500, ya tidak bisa, diturunkan dulu lah paling tidak. Ya, nanti tiba-tiba istilahnya tetap dipaksa disuntik, terjadi sesuatu yang disalahkan vaksinnya. Tuh. Okay. Seperti itu. Kalau dulu syaratnya HbA1c kurang dari 7,5. Tapi kalau sekarang itu kelihatannya asal dia tidak dalam kondisi akut, itu bisa divaksin. Baik-baik gitu dok. Ya. Berarti intinya harus stabil ya dok untuk DM. Ya, dia sudah dalam pengobatan. Sekarang kan masyarakatnya kan sudah pakai pada BPJS semua, mereka kontrol rutin. Bisa mereka tanya ke dokter yang merawat, yang biasa merawat. Dok, saya boleh nggak divaksin? Seperti itu. Kalau untuk yang selanjutnya dok, mungkin hipertensi dok, itu kan seperti gimana dok? Kalau tensi tinggi? Kalau tensi tinggi lebih dari 180/100. Tidak boleh divaksin. Jadi harus diturunkan dulu. Biasanya pasiennya kalau yang memang punya darah tinggi, istilahnya, dia rutin minum obat. Jadi kalau istilahnya tensinya sudah stabil, bisa divaksin. Tapi ada juga yang mungkin tadi malamnya takut, dia mungkin takut divaksin, tiba-tiba tensinya tinggi. Dan perlu diingatkan juga kalau misalnya datang ke tempat vaksinasi, obat juga tetap harus diminum. Ada beberapa kasus setelah divaksin datang ke saya ya Pak Ivan ya. Terus pas saya cek, loh kok gulanya 400 Bu? Saya kemarin habis vaksin saya nggak minum obat, saya takut. Loh malah jadi gulanya tinggi, tetap diminum. Jadi obat-obat istilahnya obat gula, obat tensi tetap diminum. Terus kalau misalnya mau vaksin, datang ke rumah sakit atau sarana vaksin, istirahat dulu. Jangan langsung ditensi. Langsung habis lari duduk takut terlambat, langsung ditensi langsung tinggi. Biasanya kalau dari kita, Pak, istirahat dulu. Biar tenang dulu. Nanti kita tensi ulang. Gitu ya Pak Ivan ya. Baik, cukup jelas ya kita penjelasannya mengenai penyakit gula dan tensi. Biasanya dok juga ada kalau sudah kadung minum penyakit gula tensi itu ada kaitannya sama jantung dok. Pernah dengar ada sumbatan atau jantung lemah seperti itu dok. Terus kebetulan juga pasiennya kan kalau bisa sakit jantung minum obat-obat rutin ya dok. Kayak obat mungkin pengencer darah, terus obat kolesterol seperti itu. Itu gimana dok kira-kira? Boleh nggak sih atau ada kaitan tertentu dok? Kalau sebenarnya kalau untuk kondisi sakit jantung itu boleh divaksin sama. Yang penting dia tidak dalam kondisi akut. Istilahnya sakit jantungnya dalam kondisi serangan, nyeri dada. Terus datang minta divaksin, kondisinya sesek, kakinya bengkak.
Ya itu kan kita nggak bisa, harus kita atasi dulu ya Pak Ivan ya. Iya. Terus apa istilahnya, mungkin ada pasiennya merasa berdebar-debar karena memang dia ada gangguan irama jantung. Itu juga apa namanya, harus dikontrol dulu. Kalau nanti sudah bisa terkontrol, dikasih obat, itu dalam 2-4 minggu stabil, itu bisa divaksin Pak Ivan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang rumor kemarin kan ada yang sempat beredar ya, pemberian simvastatin ya nggak salah, terus Aspilat itu mempengaruhi vaksin, belum terbukti. Jadi silakan saja, istilahnya kalau kira-kira punya sakit jantung dalam kondisi baik, tidak dalam kondisi sesak, itu bisa-bisa aja divaksin. Bisa dikonsulkan kalau jenengan istilahnya berobat rutin ke dokter jantung, boleh tanya ke dokter jantungnya, dok, saya mau divaksin, kira-kira bisa apa tidak, saya layak divaksin apa tidak? Itu mungkin kan dokter istilahnya yang merawat lebih tahu daripada dokter lain yang mungkin yang tidak pegang pasien itu. Ya, mungkin Itu ya, Pak, ya? Iya, cukup jelas ya dok ya penjelasannya ini. Bahkan pasien yang habis operasi jantung pun misalnya bypass, itu juga boleh divaksin. Tapi setelah tidak ada komplikasi, istilahnya dia harus dalam kondisi stabil. 2 minggu apa 1 bulan itu sudah bisa divaksin. Oke. Kalau ini ada suatu pertanyaan yang menarik dok. Dokter kan di sini juga sering merawat pasien hemodialisa dok. Pasien HD-nya cukup banyak dok. Nah kira-kira pasien HD seperti itu, apakah perlu tetap divaksin dok? Apakah nggak perlu divaksin atau bagaimana dok? COVID kemarin ya Pak Ivan ya, kebetulan pasien yang mengalami gagal ginjal itu kan biasanya sudah ada komplikasi macam-macam, ada gangguan jantung, dari gula, terus tensinya tinggi, mereka rawan sekali terkena COVID. Jadi biasanya kalau orang-orang yang gagal ginjal terkena COVID itu prognosisnya tidak bagus. Gitu. Tapi untuk pasien-pasien yang mengalami hemodialisa rutin maupun yang mungkin sudah gagal ginjal tapi belum menjalani hemodialisa itu bisa divaksin asal dia dalam kondisi stabil. Contohnya kemarin kebetulan ada beberapa pasien, kebetulan di RSUD kita ya Pak Ivan ya, itu ada beberapa pasien gagal ginjal yang sudah divaksin, ada yang belum. Yang divaksin kebetulan dia putranya adalah orang kesehatan, ibunya menjalani hemodialisa rutin di sini, tapi dia sudah divaksin, sudah 2 kali. Keluhannya hanya batuk. Tapi memang di swab PCR dia positif. Padahal umurnya sudah 70 tahun. Jadi anaknya positif COVID, ibunya juga ternyata positif COVID, dan ibunya ini menjalani hemodialisa. Sekeluarga gitu dok ya? Satu keluarga itu kena semua. Dan pasien ini baik-baik saja. Malah saya melakukan hemodialisa ke pasien ini karena pasien ini cukup stabil. Rawat jalan, dia tidak mondok Pak Ivan. Hebat itu pasiennya. Bu, jenengan habis divaksin, ada keluhan apa? Saya tidak keluhan apa-apa. Tapi beda dengan beberapa pasien yang kebetulan ada yang kena COVID dan dia menjalani hemodialisa rutin di RSUD, itu istilahnya banyak perburukan. Kadang masuk pagi, malam sudah nggak ada. Pak tanya, Pak jenengan sudah vaksin? Saya takut vaksin. Jadi berkaca ke ibunya itu, terus teman-temannya yang yang menjalani hemodialisa rutin ini mulai ikut divaksin, ikut-ikutan karena melihat ibunya yang tadi kok gagah, udah umur 70 tahun dan pasien itu ada ITP-nya loh Pak Ivan. Yang kena COVID tadi, udah 70 tahun, ITP, hipertensi, kena COVID lagi, tapi sudah vaksin.
Malah enggak apa-apa ya, Dok? Malah nggak apa-apa. Penting sekali nih berarti Dok, untuk pemberian vaksin ini ya, Dok ya. Vaksinnya dia pakainya Sinovac. Nah, ini Dok, berarti kan kesimpulannya dari banyak penyakit ini sangatlah penting ya vaksin itu dan aman. Kalau untuk ini saya pengalaman pribadi sih Dok, mungkin kalau pernah dengar tiba-tiba ada lansia Dok, usianya mungkin udah 80 tahun Dok. Terus tiba-tiba dia 70 waktu umur 70 sempat jatuh. Terus sekarang jalannya tuh pakai bantuan seperti itu Dok. Nah, kira-kira tuh tetap bisa divaksin apa enggak Dok kalau seperti itu Dok? Kalau istilahnya lansia itu ada beberapa kriteria ya Pak Ivan. Jadi yang mungkin yang tidak layak vaksin itu apabila lansia itu full tergantung kepada orang lain, atau istilahnya lansianya itu mengalami penyakit yang mungkin sudah stadium terminal. Jadi istilahnya pasiennya mungkin hanya berbaring saja, apa istilahnya di tempat tidur dengan berbagai penyakit ya Pak Ivan ya biasanya ya, atau dia mengalami punya penyakit lain yang memang sudah stadium yang istilahnya penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan, full tergantung terhadap orang lain. Banyak bebas seperti itu ya. Itu mungkin kita tidak bisa memvaksin. Kalau seperti itu mendingan malah keluarganya yang divaksin Pak Ivan. Iya, jadi diharapkan keluarganya kan divaksin semua. Jadi keluarganya tidak terkena COVID, terus dia akan melindungi lansia yang rentan ini. Tapi kalau lansianya masih bagus, masih baik, itu bisa-bisa aja divaksin. Kalau misalnya ragu, bisa konsultasi ke rumah sakit atau ke spesialis penyakit dalam ahli geriatri, itu ada. Kalau tidak ada ya bisa ke spesialis penyakit dalam umum. Itu kita biasanya akan melakukan skor. Kira-kira dia bisa divaksin apa enggak? Gitu. Seperti itu ya. Berarti kalau istilahnya daripada mungkin bingung untuk nenek-nenek atau kakek-kakek yang kapung, mungkin bisa dibawa ke dokter penyakit dalam buat minta surat rekomendasi seperti itu Dok ya. Dok, ini ada beberapa pertanyaan lagi Dok yang cukup menarik, cukup membuat orang bingung mengenai vaksinasi. Ada Sinovac tadi ya Dok sudah disebutkan, ada AstraZeneca juga. Nah, kira-kira tuh kok ada orang yang mendengar kalau AstraZeneca tuh menakutkan seperti itu Dok. Kira-kira perlu perhatian khusus nggak sih Dok untuk vaksin yang Astra itu sendiri dibandingkan untuk yang vaksin Sinovac sendiri Dok? Ya nanti istilahnya di Indonesia ini udah ada yang beredar vaksin Sinovac, AstraZeneca, sama Moderna. Masyarakat tinggal pilih. Semuanya sebenarnya bisa. AstraZeneca itu sebenarnya cukup efektif. Manfaatnya tuh lebih besar daripada komplikasi akut yang terjadi. Istilahnya efek samping AstraZeneca ini, misalnya penggumpalan darah segala macam itu sangat-sangat jarang. Oke, Pak Ivan, jadi istilahnya memang dia dapat menimbulkan trombosis dengan atau tanpa trombositopeni. Tapi manfaat vaksin AstraZeneca sendiri ini cukup baik. Oke. Walaupun yang vaksin lain juga sama ya, baik juga. Cuman memang mungkin perlu perhatian khusus kalau terjadi komplikasi akibat penyuntikan AstraZeneca ya Pak. Bisa hari ke-4 sampai ke-12 nggak masalah. Terus itu biasanya pasiennya nanti mengeluh pusing berat-berat ini, terus tiba-tiba kakinya bengkak salah satu mungkin, atau tangannya bengkak salah satu, terus sesek, tiba-tiba sesek. Nah itu bisa dilapor ke satgasnya sendiri ya nggak salah itu. Jadi intinya AstraZeneca masih aman ya Dok ya? Aman. Cuma kalau memang ada efek samping segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat kalau sejauh ini malah aman-aman. Mungkin kecuali kalau pasien itu mungkin ada penyakit seperti trombosis vena dalam atau yang kita singkat dengan DVT, itu mungkin lebih mungkin tidak kita sarankan untuk menggunakan vaksin ini. Jadi mungkin bisa disarankan untuk menggunakan vaksin yang lain, DVT, atau ada mungkin sindrom antiphospholipid syndrome,
stroke mungkin ya, stroke infak itu kan vaksinnya sudah beredar macam-macam di masyarakat, dengan bisa Bapak Ibu bisa tanya bisa memilih. Cukup jelas ya ini buat penjelasan dari Dr. Vivin ini ya. Intinya AstraZeneca juga efektivitasnya bagus dan jangan takut ya kalau misalnya dalam, kecuali mungkin ada beberapa kasus tertentu. Nah dok, ini ada satu lagi dok, pertanyaan yang cukup menarik. Biasanya Delalah nih waktu periode 2021 ini kena COVID dok. Nah kalau habis kena COVID tuh boleh nggak sih dok divaksin? Kalau boleh, berapa waktu lamanya dok? Boleh divaksin, jangan takut. Kadang-kadang kita ngecek, titer antibodiku sudah tinggi, aku tidak perlu divaksin. Jangan, beda. Boleh divaksin, tapi tunggu 3 bulan. Diharapkan orang-orang yang sudah pernah kena COVID, itu dia punya antibodi yang masih bisa melindungi lah istilahnya. Tapi kan antibodi itu kan makin lama makin turun. Dalam 3 bulan udah turun dia, vaksin aja. Gak usah takut. Jadi nggak ada bedanya ya dok ya, untuk yang belum pernah kena COVID sama kena COVID tetap divaksin ya dok? Tetap vaksin saja. Oke. Ini cukup menarik nih, mengupas tentang antibodi. Kebetulan hari ini kita kedatangan salah satu tamu juga dari laboratorium swasta Prodia ya, sudah dilihat di sini. Nanti mungkin kita bisa mengupas tentang antibodi itu bersama dengan Mbak Novi ya. Oke, kembali lagi dengan tamu kedua kita hari ini. Tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Dr. Vivin Hudianti, spesialis penyakit dalam. Hari ini kita kedatangan tamu juga dari laboratorium swasta terbesar di Indonesia ya Mbak. Dengan ya, Mbak dok. Novi. Pagi Mbak Novi. Selamat pagi Dokter Ivan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dok, baik. Baik. Wah, ini tadi itu kita ngobrolnya udah panjang ya tentang Iya. vaksin, bagaimana bla bla blanya itu ya. Iya. Nah, sekarang kita mau ngobrol dikit tentang pemeriksaan, kira-kira apa sih pemeriksaan yang pas sebelum vaksin COVID itu sendiri, Mbak? Ya, sebelum vaksinasi ya dok ya. Jadi kami dari Prodia memang ini juga ikut membantu percepatan vaksinasi juga ya dok ya. Bagi masyarakat yang memang ingin tahu apakah layak atau tidak divaksin, selain mendapatkan mencari rekomendasi dari dokter, juga bisa melakukan pemeriksaan panel screening untuk pravaksinasi sendiri dokter. Jadi tadi mungkin sudah disebutkan banyak oleh Dokter Vivin ya dok, untuk apa-apa saja yang pasien-pasien seperti apa yang memang belum layak untuk mendapatkan vaksin. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan untuk menilai apakah pasien tersebut memang stabil atau tidak dan layak atau tidak untuk mendapatkan vaksinasi seperti itu dok. Dan untuk pemeriksaannya sendiri kita ada pemeriksaan yang basic dok, dasar. Jadi itu hanya 3 item saja pemeriksaannya, tentunya untuk melihat tadi ya kondisi diabetes, kemudian sama yang kondisi ginjalnya dokter. Itu untuk pemeriksaan pertama. Kemudian untuk yang kedua itu lebih dilengkapi lagi dok, yang medium. Jadi tidak hanya ginjal dan diabetes, tapi nanti kita juga bisa melihat ke arah alergi ya dok ya, alergi, hiperalergi ada atau tidak, sama ke arah tiroidnya dok, hiper atau hipotiroid yang terkontrol atau tidak tadi ya dok ya. Kemudian yang ketiga yang lebih komplit lagi, kita nanti ada tambahan yang ke arah autoimun dokter. Seperti itu. Jadi nanti sih disesuaikan saja ya, apakah memang pasien tersebut sudah ada riwayat atau komorbid apa saja, nanti baru dipilih yang mana yang mau diperiksakan. Seperti itu dokter. Cukup menarik ya Mbak, berarti ada paket A, B, C seperti itu ya, dengan harga terjangkau lagi ya. Siap. Oke. Berarti ini mungkin bisa kita rekomendasikan untuk orang yang mungkin ada riwayat alergi, riwayat autoimun, tapi sebenarnya nggak pernah ngecek ya. Iya. Sebelum betul. vaksin pengen ngetahui status kesehatannya, bisa kita lakukan pemeriksaan di Prodia ya. Iya, betul dokter. Ini menyambung tadi Mbak, pertanyaan yang kita obrol dengan Dr. Vivin tentang antibodi ya. Ya, kira-kira setelah mungkin orang itu pernah setelah vaksin atau pernah infeksi COVID,
itu ada pemeriksaan yang kita dengar-dengar ada antibody ya untuk ngecek titernya seperti itu. Iya. Itu kurang lebih seperti apa sih Mbak pemeriksaannya? Ya, ya. Jadi memang kita itu ada salah satu pemeriksaan untuk melihat antibodi pasca vaksinasi atau pasca penyintas ya dok ya, pasca terinfeksi COVID itu sendiri. Nah itu antibodinya memang kita mendeteksi untuk antibodi COVID terhadap protein S dari COVID. Jadi memang itu spesifik untuk melihat pasca vaksinasi atau terinfeksi COVID tadi, seperti itu. Nah, di Prodia sendiri sebenarnya kita punya 2 platform dok untuk pemeriksaan antibodi kuantitatif itu sendiri. Jadi yang pertama itu antibodi anti SARS-CoV-2 kuantitatif total. Jadi itu total antibodi yang diperiksa. Kemudian yang kedua adalah anti SARS-CoV-2 IgG kuantitatif. Jadi itu hanya antibodi yang IgG saja yang diperiksa. Nah, sebenarnya sih sama saja dok manfaat dari keduanya ini. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah apabila seseorang sudah memeriksakan di salah satu platform, yaitu baiknya nanti untuk monitoring kita melihatnya dengan satu platform itu tadi gitu. Jadi kedua pemeriksaan ini tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya karena satuannya juga berbeda gitu ya dok, dan yang diperiksa pun juga berbeda gitu. Tapi tujuan atau manfaatnya sebenarnya sama-sama untuk melihat titer antibodi pasca vaksin atau pasca terinfeksi COVID. Seperti itu dokter. Jadi tinggal dipilih saja yang sesuai kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa. Jadi kurang lebih sama ya untuk dua pemeriksaan itu, nggak ada pembeda khusus ya. Cuma mungkin metodenya aja yang berbeda ya. Metodenya aja yang berbeda. Kalau kira-kira itu kalau mungkin jadinya berapa lama Mbak? Kalau mau ngecek untuk itu? antibodi COVID ya dok ya. Kalau di Solo sendiri, untuk di Solo kita sih hasilnya bisa 1 hari jadi dok untuk yang anti SARS-CoV-2 kuantitatif. Hanya saja untuk yang IgG itu memang H+1 dokter, karena kita masih rujuk ke Jakarta. Gitu dok. Berarti kurang lebih dalam 3 hari udah beres ya Mbak ya? H+1 sudah bisa diterima hasilnya oleh pasien. Gitu dok. Jadi 2 hari lah dok ya. Nggak sampai 3 hari. Menarik nih ya, mungkin bagi orang-orang atau masyarakat yang mungkin pengen istilahnya memeriksakan setelah terinfeksi atau setelah vaksin untuk melihat antibodinya itu setinggi apa, karena antibodi juga cukup penting untuk dimana kekebalan kita sendiri misal terpapar oleh COVID itu, sehingga meminimaliskan terjadinya infeksi COVID ataupun kalau misal amit-amit kalau misal kena COVID keluarnya ringan seperti itu. Iya betul dokter. Tadi kan dokter Vivin sampaikan ya dok ya, antibodi itu akan menurun dalam kurun waktu tertentu. Nah itu kan perlunya juga kita melakukan pemeriksaan sejauh mana atau setinggi mana titer antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh kita. Gitu, dokter. Kalau misal dari pemeriksaan yang tadi banyak ya, ada paket A, B, C, terus kemudian ada titer antibodi. Untuk sebagai masyarakat kalau ingin ngecek, mungkin ada persiapan khusus sebelum pengambilan sampelnya seperti itu. Iya, kalau untuk panel yang tadi ya untuk pravaksinasi basic, medium atau komplit ataupun anti SARS-CoV-2 kuantitatif itu sebenarnya tidak perlu ada pemeriksaan khusus, persyaratan khusus sebelum pengambilan sampel dok. Jadi kapanpun mau pagi, siang, sore itu tidak masalah dokter, karena pemeriksaan memang tidak perlu puasa atau perlakuan khusus lainnya. Seperti itu dokter. Jadi bisa langsung saja datang ke Prodia ya dok untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Bisa di mana aja itu Mbak? Bisa di seluruh Prodia di Indonesia tentunya. Kalau di Solo sudah pada kenal mungkin ya dok di Rombo Warsito 143. Seperti itu dokter. Berarti kalau mau ini kan bisa ditampilkan di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan takut kalau mau mengecek di Prodia, bisa langsung aja di cabang mana aja berarti ya. Betul. Cabang manapun. Oke. Mungkin obrolan kita cukup jelas ya pagi ini ya Mbak ya. Terima kasih ya buat Mbak Novi buat kesempatannya pagi ini sudah menemani kita dari RSUD Kota Surakarta ya. Terima kasih juga dari kami dokter untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa join ya bergabung bersama RSUD Kota Surakarta dengan Dokter Ivan dan Dokter Vivin. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ini sangat jelas ya, ada beberapa pesan-pesan yang kita bisa ambil pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan takut vaksin ya, vaksin aman. Untuk segala penyakit tetap dalam kondisi stabil. Jika apabila bingung, segera hubungi ke dokter yang merawat, ke dokter penyakit dalam,
atau dokter jantung, atau dokter paru-paru untuk diberikan surat rekomendasi vaksin. Dan juga untuk pemeriksaan titer sangatlah lengkap untuk di laboratorium Prodia ya. Beberapa paket dan tes antibodi juga dapat diberikan. Oke, mungkin kita akhiri buat kesempatan pagi ini. Sampai jumpa di periode berikutnya. Jangan ketinggalan kita di program Bisik, bincang-bincang asik dan edukatif. Salam sehat, jangan lupa vaksin. Sehat.